Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Nuwasil dirasatana insyaallah. Sekarang kita masuk pada i'rab al-musanna. Halaman 11. I'rabul musanna. I'rabul musanna maksudnya di sini adalah i'rab yang mana jumlah isimnya 2. Musanna ini artinya 2. Kemudian isim-isim musanna ini dia punya tanda. Tanda-tanda i'rabnya ada rafa, ada nasab, ada jar. Cuman yang membedakan dengan yang kemarin itu, ini kebanyakan i'rabnya pakai far'iyah. I'rabnya far'iyah dia, bukan asliyah. Contohnya yurfa'u bil alif. Misal hadara at-talibani. Kenapa dia pakai alif? Karena posisinya di rafa'. Kemudian kalau posisinya di posisi nasab, berarti syahadtu at-talibaini dengan huruf ya. Kemudian kalau posisinya di jar, dia juga dengan ya. Itu saja dia i'rabul musanna itu. I'rabul musanna. Syahidain. Syahidain. Kami mendengarkan 2 saksi. I'rabul musanna. Naam. Musanna. Istama'na. Naam. Istama'na. Naam, istama'na ila syahid, dan kami mendengar 2 orang saksi. Kemudian i'rabul musanna, kalau dia di posisi ar-rafa, berarti dia dengan alif. Kalau dia posisi nasab, dengan huruf ya. Kalau dia posisinya di jar, sama dengan huruf ya. Berarti dia dengan al-ya. Sama dia. Yang membedakan adalah ketika rafa. Kenapa enggak waw? Kalau waw itu dia karena bisa masuk ke jamak, bukan kepada musanna. Jadi kaedahnya kalau i'rab musanna isim menunjukkan 2, kalau kedudukannya di rafa dia menggunakan alif. Kalau ini ya alif, kan alif pakai alif lam. Karena dia posisinya di musanna. Ramadi, antum disuruh jaga apa enggak? Sama saya. Jaga apa? Dah nampak dah. Apa Pak? Al-musanna. I'rabul musanna. Jadi maksudnya isim yang jumlahnya 2. Contohnya kita ambil dulu misalnya
Selain at-talib lah. Al-qalam. Al-qalam ini jenis isimnya apa? Mufrad, jamak atau musanna? Mufrad. Kemudian kalau posisinya rafa berarti dengan dhammah. Kalau posisinya misalnya nasab dengan fathah. Kalau posisinya dijar dengan kasrah. Dhammah, fathah, jar itu jenis i'rabnya apa? Asliyah apa far'iyah? Asliyah. Berarti kalau isim mufrad, ingat dia itu i'rabnya asliyah dengan harakat. Kemudian al-qalamu kita jadikan dua. Sekarang kita masukkan dia kepada posisi rafa. Berarti menjadi qalama. Kalau kita jadikan dua, tapi posisinya rafa. Kalau disebutkan ditanya, kan al-qalamani menunjukkan dua pulpen. Kalau ditanya, i'rabnya dengan apa? Dengan alif itu. Kenapa? Karena dia musanna itu. Kalau posisinya rafa. Jadi al-qalamani posisi rafa, i'rabnya al-alif itu. Dengan alif. Sekarang kita rubah kepada nasab. Menjadi al-qalamaini. Misalnya al-qalamaini. Ini menunjukkan dua pulpen. Cuman posisinya bisa jadi nasab, bisa jadi jar itu. Bisa jadi dia nasab, bisa jadi dia jar. Nah, i'rabnya dengan huruf ya. Berarti i'rabnya asliyah apa far'iyah? Hah? Asliyah apa far'iyah? Far'iyah. Karena dia dengan huruf itu. Apa, Bu? Ya, apakah i'rabnya ini jenis i'rabnya far'iyah apa asliyah? Berarti dia kalau misalnya selain harokat berarti dia far'iyah. Itu kaidah. Jadi kalau dia dengan harokat apa? Dhammah, fathah, kasrah berarti jenis i'rabnya i'rab asliyah. Selain dari tiga ini berarti far'iyah. Alif, waw dan ya. Gitu. Wadih ya. Wadih. Wadih ya Rahmadi. Kalau al-qalam rafa apa nasab? Nah, antum lihatlah tanda i'rabnya di belakang. Nah, jenis isimnya apa? Al-qalamu ini. Isim mufrad apa isim jamak apa isim musanna? Mufrad dia. Berarti i'rabnya ini dengan i'rab asliyah itu. Iya, ar-raf'u, rafa. Yang gampang itu musanna. Kenapa? Dia cuma dua. Kalau enggak alif, ya. Kalau dia berarti dengan alif, berarti dia menunjukkan dia di rafa. Tapi kalau dia di ya, berarti kalau i'rabnya dengan ya, berarti dia menunjukkan di nasab atau di jar itu. Itu membedakan kedudukannya. Isimnya, iya, jenis i'rabnya i'rab far'iyah. Kalau nama isimnya isim mustanna, isim yang dua, menunjukkan dua. Berarti al-qalamani kalau makna nggak akan berubah, maknanya tidak akan berubah. Al-qalamani berarti menunjukkan dua pulpen. Al-qalamaini juga menunjukkan dua
pen. Yang membedakan di sini adalah posisi i'rabnya. Yang satu al-qalamani, posisi i'rabnya ada di rafa. Yang kedua al-qalamaini, posisi i'rabnya bisa kemungkinan nasab, bisa kemungkinan di jar, itu dia. Yang membedakan hanya kedudukan i'rab. Kalau maknanya sama dia, dua pulpen. Apa? Tapi kalau al-qalamani itu nasab. Nah, qalamani nasab apa rafa? Al-qalamani nasab apa rafa? Nah, rafa. Tanda rafa'nya dengan alif. Nah, kemudian jenis i'rabnya apa? Asliyah apa far'iyah? Far'iyah, karena dengan huruf. Ya, nama isimnya isim musanna. Kemudian kenapa dia dengan alif? Nah, karena posisinya rafa. Tanda rafa'nya dengan alif itu. Kemudian al-qalamaini menunjukkan jenis isimnya ada dua. Kemudian apa tandanya? Berarti posisinya bisa nasab, bisa jar. Nah, bilya al-qalamaini. Kalau al-qalamani ini antara nasab atau nasbin dengan Jar. Ya, pokoknya tandanya isim musanna kalau dia dengan ya, kemungkinan bisa jadi posisinya di nasab, bisa jadi posisinya di jar. Itu dua kemungkinan. Tapi kalau posisinya kalau dia musanna tapi dengan alif, berarti posisinya di rafa. Itu. Nah, fahimta ya Rahmadi? Hah? Fahim? yang al-qalamani itu posisi i'rabnya di mana? Al-qalamani. Berarti posisi i'rab di mana? Di rafa, nasab apa jar? Al-qalamani. Di rafa. Karena dengan alif. Bukan. Kalau al-qalamaini, iya. Kalau al-qalamaini kemungkinan posisi nasab, kemungkinan posisi di jar itu. Iya. Apa? Tergantung amilnya, posisinya. Apa, Pak? Yang al-qalam tadi posisinya Yang kolam di atas sebagai apa? Isimnya isim mufrad. Kemudian i'rabnya rafa, tandanya dengan dhammah. Berarti jadi i'rab asliyah apa far'iyah? Asliyah, karena dengan harakat itu. Jadi isim mufrad. Iya. Dengan dal, Pak. Mufrad. Iya. Biar enggak salah nulis, Pak. Iya. Mufrad. Iya. Mufrad dengan dal. Jadi yang ditanya dulu jenisnya, Iya. rofaknya, Tanda rofaknya. Iya. Bahkan ini jenis i'rabnya apa far'iyah Pak, asliyah dia. Itu untuk apa nama tuh mengenal. Tapi kalau cara i'rabnya nanti seperti apa kan, misalnya anggap saja al-qalamu, kita anggap aja mubtada posisinya. Berarti kita i'rab mubtada marfu', alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih. Ada, selesai dia. Iya. Itu tanda cara mi'rab. Marfu'. Mubtada'un marfu'un, alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahiratu ala fi akhiri atau ala akhirih. Sama kayak ini. Misalnya anggap aja ini posisi sebagai mubtada. Al-qalamani, biar kita i'rab. Mubtada'un marfu'. Alamatu raf'ihi bil alif.
li'annahu musanna. Itu. Musanna. Musanna. Jadi agak beda dia. Sama. Ini dengan ya. Anggap aja nih berarti enggak jadi mubtada lagi dia. Atau maf'ulun bih atau isim majrur. Kalau i'rabnya maf'ulun bih, al-qalama ini maf'ulun bi mansub alamatun nasbihi bil ya li'annahu musanna. Anggap aja dia posisi mubtada. Kita anggap dia posisi mubtada. Mubtada marfu' alamatu raf'i bil alif li'annahu musanna. Nah, kalau al-qalama ini anggap aja posisinya kita posisikan jadi maf'ulun bih. Berarti al-qalama ini maf'ulun bih mansub alamatun nasbihi bil ya li'annahu musanna. Kalau posisinya sebagai isim majrur berarti kita bilang aja al-qalama ini isim majrur alamatu jarrihi bil ya li'annahu musanna. Itu aja dia membedakan dia. Li'annahu musanna. Iya. Enggak, disebutnya li'annahu musanna. Kenapa? Kenapa kita katakan dengan ya? Kenapa kita katakan alif? Karena dia musanna. Jadi sebagai pembeda aja. Jadi dia bukan isim mufrad, bukan isim jamak, tapi menunjukkan dia isim musanna. Gampang musanna insyaallah. Cuman alif dan ya. Kalau alif berarti dia dengan rafa. Ya nasab atau jar. Itu aja kaidahnya dia. Mafhum? Kemudian di sini ada namanya mulhaq. Mulhaq bi jam'il bil musanna. Ini isim mulhaq musanna ini isim-isimnya harus dihafal karena dia isimnya tertentu. Tidak semuanya bisa dijadikan musanna. Kalau ini kan bisa. Kursi juga bisa. Jawal juga bisa dijadikan musanna. Tapi di sini ada namanya mulhaq. Al-mulhaqu bi jam'in bil musanna. Mulhaq itu kalau secara bahasa tadi diikuti, yang mengikuti dia. Jadi mengikuti seperti musanna, tapi aslinya dia bukan musanna. Maksudnya di sini adalah dia tidak ada mufrad, tidak ada jamak. Dia yaitu mulhaq. Taksil. Bukan taksil, jamak taksir. Kalau taksil itu antum membuat fondasi ya teman. Apa, Bu? Mulhaq. Al-mulhaq. Kalau secara bahasa diikuti. Tapi kalau menurut di nahwu adalah isim yang tidak punya mufrad dan jamak. Itu mulhaq. Cuman isim mulhaq ini dia hanya beberapa isim tertentu saja. Tidak bisa semua kita jadikan mulhaq. Dan jamak. Nah, makanya disebut dia mulhaq musanna dia. Mulhaq bil maksudnya maknanya musanna. Nah. Diikuti itu. Apa tadi al-mulhaq? Kalau secara menurut ulama nahwu artinya itulah isim yang tidak ada mufrad dan jamak ya, Pak. Tapi dia posisi dia mengikuti seperti musanna. Aslinya dia bukan musanna. Memang aslinya udah seperti itu dia. Bijam'i bil musanna, dengan gabungkan dengan jamak dan musanna. Contohnya hunaka kalimatun tu'rabu i'rabal musanna.
walakinnaha laysat musanna. Di sini di sana ada kata-kata yang di-i'rab seperti i'rab musanna. Akan tetapi kata-kata tersebut bukanlah aslinya dia musanna, karena dia bukan mufrad dari sisi lafal, dan dia juga bukan berbentuk jamak. Kalimatnya ada 4. Isnani, isnatani, kilta. Cuma 4. Itu namanya mulhaq bil musanna. Kila. Pakai tasdid ya? Enggak, kila sama kilta. Sama isnani, isnatani, kilta. Tuh. Kan pernah dengar kalau orang Arab bilang misalnya kalau masih kilahuma sahih. Berarti kila itu kita sebut isinya isim mulhaq bil musanna. Gitu. Misalnya kalau 4 aja dia, Bu. Misalnya kita bilang kan, bukan, dia aslinya dia nggak ada mufradnya dia nggak ada dia. Memang aslinya itu sudah dibilang 2 isnatani untuk muannas kan. Kalau seperti kolam bisa dirubah ada misalnya kolamani, kolamaini, dia ada mufradnya kan, kolamun ya kan. Kalau ini memang dia seperti itu, dia sendiri ada dia. Itu mulhaq bil musanna. Sudah belajar tentang rahmati mulhaq. Ada kan di silsilah mulhaq? Enggak ada pakai ada. Mulhaq. Jadi kalau isim mulhaq, isim yang tidak ada, maksudnya isim yang sama seperti mengikuti jamak dan musanna. Tapi pada dasarnya mereka itu bukan bagian yang 2 itu dia. Kayak mulhaq jamak. Kan ada mulhaq jamak muzakkar salim misalnya nanti. Tapi yang isim-isim mulhaq ini nggak bisa kita seenak kita aja ini isim mulhaq. Dia karena sudah ada beberapa isim yang ditentukan namanya isim mulhaq. Misalnya kita bilang apa namanya, misalnya kitabani, ini isim mulhaq nih katanya. Nggak bisa karena dia punya mufrad dan juga punya jamak itu. Tapi kalau yang mulhaq musanna atau mulhaq bil musanna, mulhaq bil jamak, karena dia aslinya seperti itu dia. Contoh yang mulhaq bil jamak. Nanti ada yang ulu, arodin, ardun jadi arodun kalau dia arodun. Nah, arodun. Kalau dia rafa posisinya kan. Kalau dia jamak arodin. Kila, Bu. Kila dan kilta. Kalau kila ini penggunaannya untuk muzakkar. Sama saja artinya. Kedua-duanya sama. Misalnya kita bilang ada suatu perbedaan misalnya maksudnya ada suatu permasalahan kalau kita mendengar misalnya bahasa-bahasanya masyayikh. Ini permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama. Permasalahan ini juga diperselisihkan sama para ulama. Cuman setelah diteliti ternyata kedua-duanya argumennya sama. Kemudian dibilang kilahuma sahih katanya. Berarti kedua-duanya sama. Jadi kalau kita bilang sama, kedua-duanya sama. Bukan. Kira. Jadi ini istilah apa? Kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama coba. Misalnya ini. Kita misalnya mendengar ungkapan ibarah orang Arab. Kilahuma sahih misalnya. Misalnya si fulan punya dua rumah. Yang satu misalnya di daerah Steba, yang satu daerah di gunung misalnya kan, kok Gunung Padang apa kan? Itu rumah siapa kedua-duanya itu?
rumah si fulan. Oh, kita bilang kilahuma sahih lah. Dua-duanya rumahnya benar. Ya. Itu cara mengungkapkan kilahuma sahih. Atau kita baca kitab fikih, kemudian kita jumpai pendapat dari salah satu para ulama mengatakan kilahuma sahih. Dua-duanya benar itu. Ya seperti tadi, si fulan punya rumah di gunung, punya di Steba misalnya kan. Ya kedua-duanya benar rumah si fulan. Kita bilang kilahuma sahih. Sahih. Kilahuma sahih. Sahih. Kedua-duanya sahihun. Sahihun. Jangan sampai dibaca dengan shin yang bergigi. Sahih lain lagi. Kalau syahi dibaca syahi dengan shin artinya pelit sekali. Itu berbeda dengan bakhil dengan syahi. Ini kalau kita misalnya kita kan terbiasa sahih-sahih kita kan. Kita baca kayak dengan shin bergigi itu kan. Syahihun. Ini pelitnya ini gimana ya? Medit benar nih. Untuk dirinya sendiri juga pelit. Kalau bakhil itu dia untuk selain dirinya. Misalnya udah sakit parah, nggak mau ngeluarin duit, nggak mau dia. Itu nama syahihun. Ini rajul. Kalau bakhil dia pelit untuk selain dirinya. Tapi kalau untuk dirinya sendiri dia royal atau. Tapi kalau syahihun ini udah pelit untuk orang lain, untuk dirinya juga pelit. Misalnya dia punya apa misalnya kan kendaraan lah mobil, bensin sudah tiris, kan punya dia juga tuh antara jalan tuh kan. Itu namanya bukan bakhil lagi, sudah syahih. Untuk orang lain pelit medit, untuk diri sendiri juga pelit. Kan di hadis Nabi ketika istri Abu Sufyan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Itu mengadu istrinya Abu Sufyan, Hindun, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya enggak dikasih nafkah. Ke keluarganya, kalau ke keluarganya sendiri juga pelit, namanya syahihun juga. Pakai titik 3 aja ya. Ya, dengan shin. Syahihun. Shin. Ah? Sama. Taman. Kalau bakhil untuk orang lain. Kalau untuk dirinya dia royal dia. Tapi kalau syahihun ini mudidnya insyaallah. Udah gimana dia tuh? Disuruh misalnya makanlah dia kan, tahan perutnya dia kan. Nah, untuk dirinya sendiri sudah pelit dia itu. Rajulun syahihun. Makanya di hadis Nabi kan inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Iya. Iya. Marah dia nanti, Bu. Dibilang apa, Bu? Iya, bakhil. Kalau bakhil itu untuk orang lain dia. Nah, anta bakhil. Iya, jangan sampai kita bilang kilahuma syahih. Nanti dibilang mereka berdua tuh iya. Nanti ada di pembahasan berikut penggunaan kila kilta. Nanti ada dia disandarkan dengan dhamir, ada disandarkan isim zahir. Enggak, khusus dia dhamir huma. Enggak bisa kilahum. Harus huma dia. Jadi kalau dia sekitar satu-satu
Keduanya kan dipilih. Ya, dua-duanya benar. Dua-duanya. Ya, dua-duanya benar. Jadi khusus untuk musana sana. Iya. Itu tapi ini mulhak apa? Iya, karena dia menunjukkan nggak bisa. Dia harus disandarkan nanti. Iya. Benar. Kilahuma. Nah, bisa. Keduanya salah. Kilahuma khata. Tapi cuman sini dihafalkan. Ini namanya bukan isim musanna. Namanya mulhaq bil musanna. Nanti kalau misalnya ditanya isnani, isnatani, kila, kilta, yang 4 kalimat ini dengan kita bilang musanna. Yang benar adalah mulhaq bil musanna itu. Itu membedakannya. Kan kita wahid isnan, salasa isnan gitu kan. Nah. Fahim tak ya Rahmadi? Hah? Jadi mufidah ini juga dibuat dua musana ya. Iya. Berfaedah. Artinya apa? Apa, Bu? Mufidah itu faedah. Mufidah, jumlah mufidah. Jumlah yang benar. Benar. Ya, kalau di sisi nahwu definisikan jumlah mufidah katanya kan, berarti jumlah yang benar, jumlah yang dipahami. Oh, ini dua kitab. Dua-duanya benar gitu. Yang mana, Bu? Oh, Alkitabani kilahuma mufidani. Oh, maksudnya dua kitab ini bermanfaat. Iya, kirain jumlah mufidah. Ini contohnya, hadara isnani minatu tulab. Tetap i'rabnya sama dengan i'rab yang seperti ini. Kalau dia misalnya dia posisinya rafa berarti dengan alif. Tapi kalau dia posisi nasab jar dengan ya. Misalnya kilaihuma atau contohnya seperti ini. Hadara isnani minatu tulab. Telah datang 2 orang dari para mahasiswa. Kemudian qara'tu isnatai ini minal kutub. Minal kutub. Kenapa dibaca isnata ini? Karena posisinya nasab. Karena mulhaq bil musanna itu dari sisi i'rabnya sama dengan mulhaq yang sama dengan musanna yang biasa. Kalau dia rafa dengan alif. Kalau dia nasab atau jar dengan ya. Begitu aja dia. Salamtu ala isnatani minat talibat. Jar majrur tuh. Isnataini sebenarnya tuh. Iya. Isnataini tuh. Enggak mungkin. Iya. Pakai ya. Ini salah apa? Cetak dia. Iya, hari malam mungkin tuh. Ngentuk mungkin. Ya, salamtu ala isnataini minat talibat. Minat talibat jamak dari talibah, para siswi. Hadza fa'alta ya Rahmani, salamta ala isnataini minat talibat. Ha? Atau assalamualaikum ukhti. Ya Rahmani. Assalamualaikum ukhti. Salam tu mengucapkan salam. Ya. Apa Pak? Alkitabani kilahuma mufidani. Artinya 2 kitab ini sama. Iya. Enggak, karena dia enggak ada ngikut apa dia. Bukan. Jadi dia ngikut kepada yang sebelah. Kalau di sini berarti kan saya mengucapkan salam kepada 2 orang siswi dari para siswi. Itu dia. Nah, min di sini kalau ditafsirkan mana minnya min tab'idiyah namanya. Min sebagian.
Al-kitabani kilahuma mufidani gitu. Berarti maknanya adalah dua kitab itu sama-sama bermanfaat. Jadi berarti yang salah dua tadi dalam posisi jamnya Iya. sama-sama apa Pak? Sama-sama bermanfaat. Dua kitab ini sama-sama bermanfaat. Misalnya Rahmadi baca kitab fikih nikah satu kitab tahu tentang tauhid. Berarti kita bilang al-kitabani kilahuma mufidani. Dua kitab ini sama-sama bermanfaat itu. Yang satu untuk apa antum Rahmadi, satu untuk mufalah. Kilahuma mufidani. Naam. Nah, kenapa mufidan? Musanna, tanda musannanya dengan alif. Berarti posisinya di mana? Di rafa itu. Kemudian qara'tul kitabaini kilaihuma. Naam. Kilai. Kenapa dia kilai? Posisinya di nasab. Karena dia mengikuti isim sebelumnya. Kenapa al-kitabaini? Dua kitab ini ya, aku telah membaca dua kitab. Bisa dia dari kitabaini. Aku telah membaca dua kitab. Itu. Kalau terjemahnya singkat dia. Aku telah membaca dua kitab. Sekarang al-amalu wal azimatu bikilaihima nafuz. Bikilaihima. Nah, kenapa dia kilai? Karena posisinya majrur. Diawali dengan salah satu huruf jar, itu al-ba, lesabi al-ba. Mafhum musanna? Jadi musanna itu ada yang memang dia memang musanna, ada yang mulhaq. Mulhaq cuman 4, isnani, isnatani, kila, kilta. I'rab musanna bil mulhaq, al-mulhaq bil musanna ini i'rabnya sama dengan i'rab yang musanna. Kalau dia rafa dengan alif, kalau dia nasab dan jar dengan ya. Itu dia i'rabnya. Amal wal azimah sama ada ini pembahasan tadi usul fikih dia. Bikilaihima nafuz. Naam, faza yafuzu, kita akan beruntung. Naam. Nafu? Fi'il apa fa'il? Fi'il apa fa'il? Naam. Faza yafuzu. Iya. Hah? Nafuz. Berhasil. Berarti pekerjaan dan kesungguh-sungguhan itu kedua-duanya kita akan bisa berhasil itu. Ya, al-amal. Usaha wal azimah. Azimah itu tekad. Usaha dan tekad kedua-duanya bisa membuat kita sukses. Nafuz. Itu Ramadi al-amal wal azimah bikilaihima nafuz atau tafuz, membuat kita akan membuat kita berhasil. Jadi usaha dan tekad itu kedua-duanya akan membuat kita
berhasil. Gitu. Azimah. Al-azimatu. Jadi al-azimah itu artinya tekad. Antum tekad kayak Naruto, Ramadi. Tekad kayak Naruto itu jadi Hokage antum. Iya, Pak. Kalau terjemah Al-Quran berkata, cocok kata. Iya. Ini maksudnya yang sampai lari ditangkap. Aku ini juga ngerti ya. Ini mau KP. Saya pakai itu dengan aku Iya. Kalau dia dia khobarnya khobar jumlah dia. Khobarnya khobar jumlah dia. Kalau bahasa Arab seperti itu, pertama cari perkata dulu, baru nanti kita i'rab, kita terjemahkan apa nama itu yang mendekati yang. Kalau letter like menterjemahkan jelek bahasanya, Pak. Jelek bahasanya. Makanya butuh ilmu nahwu dan sharaf dia. Jadi untuk bahasa Arab itu cara menterjemahkan butuh nahwu dan sharaf. Tapi kalau letter like ya perkata-perkata itu mungkin kita lulusan ABY bisa menterjemahkan perkata. Tapi kalau sudah ada nahwu dan sharafnya insyaallah Pak kita. Iya, Pak. Kalau misalnya muhadastah saja kan cari kamus, cari apa. Tapi kalau belajar nahwu qawaid lah, yang berkaitan dengan qawaid harus ada yang menuntun, membimbing. Sekarang masuk pada i'rab jamak muzakkar salim. Apa, Pak? Dua. Nah, kalau nama isimnya isim mulhaq bil musanna. Ya, Bu. Kilai hima. Bukan bikilai hima. Iya. Naam. Penyebutannya tadi kenapa bikilai hima? Karena musanna berada pada jar. Iya, i'rab pada jar. Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Lepas itu dia tanda dengan ya dia. Bil ya dia. Kalau posisinya posisi jar. Isim majrur kan? Karena diawali dengan salah satu huruf jar itu. Itu bahasa simpelnya. Apa nama tuh? Biar kita enggak capek-capek dengan fi, dengan ba atau dengan fa, ya kan? Nah, dibilang dengan salah satu huruf jar. Kemudian cara penyebutan huruf jar itu jangan kita bilang bi, fi, bilang fa. Al-fa. Kemudian apa lagi? Al-ba. Nah, kemudian bid dhamir misalnya bihi, kan? Seperti ini. Jangan dibilang kita ini dengan dibilang hi, tapi dengan ha. Ini dhamir ha. Jangan bilang hi. Kemudian sama kayak fi kan? Huruf fi kan? Kemudian seperti misalnya fil masjid. Berarti dia didahului dengan huruf jar kan? Huruf jar adalah fa. Bukan dibilang fi. Ya fa. Karena masih ada banyak tuh. Iya. Tapi kalau nama jenis hurufnya huruf fi, penyebutannya huruf fa. Misalnya fa, kan kita bilang nih fa, kan. Kalau dibaca pengucapannya dengan fi. Tapi kalau kita menyebutkan nama hurufnya fa itu membedakannya. Jadi apa nama itu? Kalau disebut pengucapan fi. Tapi kalau nama hurufnya huruf fa. Iya, berarti dengan bil ya'i. Misalnya bil misal
bil ba misalnya kan. Nah, berarti dia dengan huruf ba, bukan bi. Nah, misalnya domir ha ini jangan dibaca domir hi. Domir ha ini dibaca kasrah karena diawali dengan huruf ba. Jangan dibilang huruf bi. Enggak ada dalam huruf itu enggak ada bi, fi, alif, ba, ta, fa. Kalau hu itu juga kan? Iya. Bukan hu, dengan ha dia namanya. Iya, ha. Seperti huruf aja alif, ba, kan alba kan ba, ta, jim, ha, kha seperti itu. Itu nama hurufnya. Tapi kapas penyebutannya kalau dia posisi dia sebagai huruf jar disebutkan fi. Fil masjidi ketika penyebutan. Tapi kalau nama jenis hurufnya fa. Iya, pelafazannya fi. Tapi kalau nama jenis huruf fa, huruf fa. Kita menyebutkan misalnya itu, irabnya kita di Bil fa misalnya kan? damir ha. Ya. Nah, ha ini domir ha diawali dengan huruf ba. Huruf dengan ba. Misalnya bihi misalkan. Kenapa huruf ha domir ha ini dibaca kasrah? Karena diawali dengan huruf ba. Nah, kalau ini belum bisa di-i'rab. Belum bisa di-i'rab dia. Belum. Nanti ada kalau bisa di-i'rab juga misalnya ba harful jar. Bukan bilang bi tapi al ba harful jar mabni alal kasri. Nah, ha dhamirun ketika mengi'rab ha dhamirun muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarrin isim majrur dia. Isim majrur dia sebagai mudhaf. Ya, dia seperti isim majrur dia. Jadi kalau i'rabnya harful ba nih, kita bilang harful ba misalnya mabni ala kasri la mahalla laha minal i'rab. Ha dhamirun muttasil mabni ala kasri fi mahalli jarrin isim majrur. Isim majrur bil ba. Tuh. Jadi pengucapan penyebutan di seperti kalau di nahwu tahu rahasianya nanti di nahwu tahu rahasianya itu. Dulu kami di LIPA juga bilang dengan huruf bi itu. Dimarahin sama syekhnya. Ketika kita mengi'rab pas di idat lugawi. Marahin. Jar dengan apa dia nih? Huruf apa nih? Bi au ba. Bi gitu. Ba. Kayak ini fi. Ana fil masjidi misalnya kan. Berarti kan kasrohnya kan. Al masjidi dibaca kasroh. Sebab kasrohnya ada apa dengan huruf jar ya kan? Apa huruf jar yang namanya di sini? Fa. Kalau penyebutan baru fi. Kita bilang huruf jar fi kata kita. Kemarin kita tuh dengan fa. Kami kan belajar juga terjemahan perkataan. Iya. Kalau dibaca nggak fi namanya dibaca. Tapi kalau nama hurufnya huruf fa. Kalau dibaca nama hurufnya huruf fa. Nah, kemudian pengucapannya fi misalnya. Nggak mungkin kita fa juga. Nah, sekarang kita pindah kepada halaman 12. I'rab jamak mudzakkar salim. Kemudian i'rab jamak seperti masih kita berputar antara rafa, nasab dan jar. Sekarang i'rab jam'i al-mudzakkari as-salimi. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Kemudian yurfa'u bil
bil wawi. Yirfa. Bil yurfa'u. Yurfa'u bil wawi. Maksudnya lah dirofakkan dengan huruf waw. Contohnya hadara al-mudar risun. Yang mana di sini rofaknya Wow. dengan waw. Kemudian dia masuk kategori i'rabnya asliyah apa far'iyah? Far'iyah. Karena dengan huruf itu. Hadara al-mudar risun gitu. Pokoknya setiap jamak muzakkar salim, misalnya contohnya seperti ini. Jamak muzakkar salim. Kalau dia rofa, nasab, kita sudah masuk kepada ini tarobah jamak muzakkar jam'i muzakkari salim. Rawandi, kenapa dia baca as-salimi? Rawandi. Kenapa dia baca as-salimi kan? Kepada jam'i dia. Kalau dia misalnya jam'u muzakkari as-salimu dia itu. Nanti insyaallah ada bahasan. Tadi apa? Rafa, nasab. Cuma bedanya kalau ini ar-raf'unya al-waw. Iya. Sisanya nasab dengan ya. Misalnya contohnya al-muslimu. Mufrad apa jamak? Mufrad. Berarti isinya isi mufrad. Al-muslimu. Berarti i'rabnya rafa. Tanda rafa dengan apa? Dengan dhammah. Berarti jenis i'rabnya itu asliyah apa far'iyah? Asliyah. Kadang kan harakat. Ini baru bentuk isi mufrad. Kemudian kita rubah, kita tambahkan menjadi jamak muzakkar salim. Apa tambahannya? Waw plus nun. Jadi tambahannya itu adalah waw plus nun. Tergantung. Kalau waw berarti dia rafa. Kalau dengan dia al-muslimina berarti bisa nasab atau jar itu. Misalnya kita mau merubah dari al-muslim satu orang menjadi jamak. Misalnya ra'aitu fi'il dan fa'il. Kalau kita melihat banyak kaum muslimin, ra'aitu muslimi karena sekena nasab. Berarti tanda nasabnya dengan ya itu. Jadi kaidahnya itu dalam apa? Kalau jamak muzakkar salim itu dia di akhirnya ditaruh huruf nun. Kemudian limi. Nah, berarti ini tanda apanya dengan apa nih? Tanda i'rabnya dengan ya, misalnya kan. Berarti kalau dia dengan ya, kemungkinan posisi i'rabnya apa? Nasab atau jar. Kemungkinan di antara nasab atau jar. Misalnya marartu bil muslimina. Berarti marartu bil muslimina diawali dengan huruf ba. Berarti posisinya sebagai
jar, ya kan? Kenapa? Karena diawali huruf jar. Marartu bil muslimina atau salamtu alal muslimina. Misalnya ra'aitu al muslimina, kan sama al muslimin. Berarti posisi yang muslimin pertama salamtu alal muslimina. Nah, al muslimina yang pertama posisinya sebagai salamtu alal muslimina. Berarti sebagai jar. Kenapa diawali dengan huruf jar? Tanda i'rabnya dengan ya. Itu. Kemudian ra'aitu al muslimina. Nah, al muslimin tadi berarti posisinya sebagai apa? Nah, nasab. Tanda nasabnya dengan ya, itu dia. Sahal insyaallah. Ya, bedanya taruh di sini aja. Harus jeli kita nanti. Misalnya sama kata orang kan dengan ya juga artinya. Nanti yang membedakan pas di i'rab. Ini dia ya nih. Benar ya ada, ya ada. Kenapa bisa dengan ya dia? Apa posisinya ada? Nah, itu yang nanti harus jeli kita membedakan. Berarti ra'aitu al-muslimina, berarti al-muslimin posisinya di nasab. Salamtu alal muslimina, berarti di jar itu. I'rabnya tetap sama dia. Cuma membedakan nanti posisi dia. Tanda i'rabnya sama dengan ya dia itu. Khalas enggak perlu lagi baca contoh dia. Kalau ra'ai itu tadi muslimina. Iya, berarti ra'aitu al-muslimina, salamtu 'alal muslimina. Berarti dia kan sama-sama dengan ya. Cuma yang membedakan nanti posisinya. Marartu bil muslimina. Berarti posisi i'rabnya jar. Ra'aitu al muslimina dengan nasab. Berarti posisinya di nasab. Posisinya di nasab. Cuman yang membedakan hanya di posisi ya i'rab. Nah, tapi kalau tandanya sama. Nasab dengan jar itu tanda sama dengan ya. Kalau di jamak mudzakkar salim. Sahal insyaallah. Sahal. Harus diulang-ulang lah Pak. Nah, kaifa ya Rahmadi? Hal andaka soal? Apa? Enam. Alam itu. Alam. Naam. Kan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan alim. Bisa juga, cuman alim itu kebanyakan jamaknya dipakai jamak taksir. Jadinya ulama. Itu. Ada juga mungkin alimun, ada juga. Bisa juga. Tapi kalau yang ini dia alam. Karena alimun dia ada mufrad alim. Misal Rahmadi rajulun alim, satu orang. Kalau Rahmadi rajulun alam atau menyatu dengan alam, berarti alam tadi mulhaq jamak bisa nanti berubah alamun. Seperti alhamdulillahirabbil alamin. Jadi al-alamin itu adalah dia termasuk kategori jamak muzakkar mulhaq. Salimul. Iya, enggak ada yang lain dia. Yang gampang tuh mulhaq itu dihafal. Jadi enggak bisa kita masukin. Oh ini mulhaq nih. Enggak bisa saya nak kita mengatakan ini isimnya mulhaq. Ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijar. Dia mudhafun ilaih. Iya. Pokoknya ini aja tanda Ibu. Kalau dia dijar dengan ya dah. Berarti kalau dia kemungkinan kalau dengan ya bisa nasab, bisa dijar. Tapi kalau misalnya dia dengan waw berarti di rafa. Itu membedakannya itu.
Sama i'rab musanna, i'rab jamak mulhaq jamak muzakkar salim sama i'rab jamak muzakkar salim ini sama seperti ini i'rabnya. Mau dia posisinya mau dia mulhaq jamak muzakkar salim atau jamak muzakkar salim saja, tetap dia tidak akan lepas dari ini. Nah, tapi yang membedakan kalau mulhaq jamak muzakkar salim, isim-isimnya harus tertentu. Nah, yang inilah isim-isimnya. Sekarang kita masuk kepada al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salim. Di sini ada ulu. Tafadhal lagi. Ulu. Kemudian ulu, ya kan? Berarti posisinya rafa kan? Kalau kita jadikan dia di antara nasab dan jar, berarti uli. Nah, kemudian ahlun. Ahlun artinya keluarga atau pemilik. Misal ulu berarti pemilik juga. Pemilik. Ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan. Jamak ya? Ya, namanya mulhaq jamak muzakkar salim. Penjelasannya belum terima nih. Ya. Sama kayak tadi, Bu. Hunaka kalimatun tu'rabu iraba jam'i muzakkari as-salimi. Dia di sana ada kata-kata yang i'rabnya tuh sama dengan i'rab muzakkar salim. Akan tetapi kata-kata tersebut atau kalimat tersebut aslinya dia bukan jamak muzakkar salim. Li'annaha, karena dia tidak ada mufradnya dari lafaznya. Dan tidaklah mencukupi syarat-syarat jamak muzakkar salim. Kan syarat-syarat jamak muzakkar salim seperti ini. Di akhirnya ditambah dengan huruf nun. Ya. Iya, berarti dia mulhaq. Apa saja mulhaq jamak muzakkar salim ulu. Berarti posisinya sebagai rafa. Tanda rafa dengan waw. Kalau dia misal posisi di jar di nasab berarti dibaca uli. Nah. Kemudian ahlun, misalnya kan ahlun ini posisinya di mana dia? Di rafa. Tandanya dengan waw. Kalau posisinya jar atau nasab berarti jadi ahlin. Ahlina. Seperti dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum narah. Seperti di surat At-Tahrim. Ku ini fil amar nih. Ku artinya jagalah. Fu sakum wa ahlikum nara. Kenapa dibaca dengan ya? Karena dia nanti adalah ataf dari anfusakum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Aslinya adalah ahlina kan? Kenapa nunnya dibuang? Karena dia kalau posisinya mudhafun ilaih, nunnya dibuang. Itu aja. Ahlinakum kan? Nah, tapi karena dia posisinya sebagai mudhaf, nunnya dibuang. Kalau dia bersandar dengan isim. Kalau dia enggak bersandar dengan isim, tetap baca ahlina. Wa ahlikum itu alifnya itu. Pakai ya atau Mana, Bu? Apa? Nih. Ini. Mana? Enggak ada ya, Pak? Hamzah. Hamzah apa nih? Qata' apa wasal? Hamzah qata' dia. Anfusakum wa ahlikum nara. Iya. Karena dia ngikut dari
Sakum. Ataf dia, mak. Ataf ke sini dia. Apa perbedaan di hamzah kotak dengan hamzah wasol? Kalau hamzah kotak yaitu Ya, dia yang seperti ini Pak. ya dalam makna nanti Hamzah terpotong dia itu. Karena hamzah itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia harus dengan alif. Maka di tenggerkan di sini. Tapi kalau hamzah wasol tidak pakai itu. nggak pakai itu dia, bulat kayak kecebong dia. Ya. Di Al-Quran itu jelas benar itu. Kayak kecebong itu. Dari segi apa nanti manfaat Uh, atau dari segi makna nggak di sisi penulisan. tulisan. Ya, kadang ada isim itu menggunakan hamzah kotak. Masuknya di sini dari sisi kitabah penulisan. Ada yang isim itu tidak pakai hamzah kotak. Yang berdiri sendiri sama Hah? yang berdiri sendirinya misalnya As-sama. Berarti hamzah wasal. Iya, nggak ditulis ini. Jangan sampai. Iya. Ini misal as-sama'u misalnya kan. Nggak boleh seperti ini. Oh, enggak ada tulisan itu. Iya. Nah. Nah, cuman ini aja dikasih fathah sama orang kan. Iya. Iya. Ya. Tambah kotak. Jadi ada makna dan enggak ketika pakai hamzah wa. Enggak, Pak. Dari sisi kitabah aja dia. Metode penulisan. Iya. Nanti ada kaidahnya itu dia. Sama dengan apa pakai rumah ya. Iya. Tidak pakai rumah ya. Iya, kayak yang isim maksur tadi itu kan. Kan ada yang seperti ini. Kayak al-qadi kan. Al-Qadiyah. Pakai ya. Namanya ya lazimah. Seperti misalnya al-mustafa. Ya lazimah. Iya, namanya ya lazimah. Nah, ini alif lazimah. Kalau tanpa titik alif ini ya itu namanya. Kalau itu apa maknanya? Ka- Kalau pakai ya lazimah. Ya lazimah artinya ini namanya isim manqus. iya Manqus. Kalau ini isim maksur. Banyak istilah-istilah. Istilahnya banyak dia. Ini beda nih, Pak. Ini dua huruf ini. Ini huruf ya, ini huruf alif. Nah, itu. Iya, kalau namanya isiman manqus, ini maksur. Kalau nama hurufnya ini huruf ya lazimah. Ini alif lazimah itu. Beda deh. Ini ya, ini alif itu. Iya. Al-qadi ya lazimah. Ya. Kalau nama jenis isimnya isiman manqus. Tapi kalau ini isimnya maksur. Ini bukan ya, ini alif. Alif bengkok kalau orang. Alif itu kan bukan hanya lurus saja. Ya, alif bengkok kalau bahasa orang itu. Jadi jangan sampai kita katakan alif hanya ini aja. Tegak lurus. Ada alifnya alif bengkok. Maksur. Kalau dengan ya lazimah manqus isinya cuma manqus. Kalau ya-nya nama ya lazimah. Jadi mampus. Iya. Paling biasanya di nahwu itu nama isinya apa? Isim manqus, namanya isim maksur. Kalau nama hurufnya salah alifnya alif apa? Alif la zimah, ya la zimah. Iya. Alif lazimah. Kalau kilauman ada masuk maksud. Bukan. Tapi dia tetap ya, isimnya isim maksur dia, Pak. Tetap maksur dia. Maksud. Iya. Oh, masuk kilaunya. Iya. Di sini ada Isim yang pendek itu orang. Ustazin, sebentar ke kamar mandi dulu.
Tas. Isim maksud. Panggilan orang Bisa banyak kemudian. Maksud Mamdud panggilan isim ini. Aku menulisku kadang lupa apa tuh ragu dengan Hamzah Wasol itu Hamzah Otot. Jadi itu sebenarnya baru bikin pamer. Menulis itu ya ada Hamzah Hilang, Hamzah Otot, Hamzah Wasol. Kalau al-muslimun itu berarti hamzahnya hamzah wasal. Al-muslimun hamzah wasal kan? Tidak ada. Ya, ada. Hamzah wasal al-muslimun. Kedua hamzah Tidak ada putih. Hamzah di situ dua Iya. Tapi dia masuk hamzah wasal. Tidak ada juga. Apa bedanya dapat ampus aku kan hamzah kotak. Terus aku lihat. Aku cirinya. Oh, aku itu. Terus aku Ciri hamzah kotak dengan hamzah wasal. Hamzah. Kalau Hamzah Otot itu kan harus ada alif di bawahnya. Kalau Hamzah Wasol tidak ada alif juga seperti asama itu. Atau Hamzah Wasol berdiri sendiri. Yang mana? Oh itu ya. Iya. Ya, Ini akan oh, itu beda. beda. Apa Dia bedanya? bisa berdiri sendiri. Yang mana yang hamzah apa? Itu Hamzah Wasol. Wasol. Itu bisa balik apa tuh, Pak? Itu sekarang. Kalau kamu memahami deh. Kalau nanti kita wasol itu. Itu Hamzah foto pakai kuah. Nah, kuah. itu hamzah kotak tuh. Iya, Hamzah foto. Ya, itu tahu. Nah, itu Hamzah wasol nggak ada pakai. Nggak pakai, iya. Nggak ikut dia doang. Ikut Pak. Dan ikut di Apa awal. ya Pak. itu? Jadi kalau di keterangan Hamzah itu ada Iya. sama. Iya, iya. Oh, yang Hamzah Wasol kan pakai. Iya, iya. Iya, itu betul. Nah, cuma meletakkannya sih Rodo. Pakai tanda alif itu ya, tanda hamzah. Tapi cuma dua lagunya. Tapi ya itu lima. Musakum itu kan kadang kalau anda tahu alif itu tulis alif dan Musakum. Ternyata ada Hamzah di situ kan. Iya. Di situ yang melakukannya menulis ulang. Apakah dikasih ya? Dikasih Hamzah tindakan gitu. Musakum. Betul, kalau Musakum itu dia Hamzah. Nah, Kalau yang wasal bentuknya as-sama. Itu hanya untuk kali besar, dia kan tidak untuk kali anak. tidak ambo yang lagunya itu. Awas kalau pakai dia Ustaz Mas pakai. Ambo yang lagunya. Kalau anda tahu kan, kok Agus aku bisa buat, bapak ada jadi situ. Ya Hamzah, di situ lagunya. Kapan Hamzah itu atau di bawah penulisan? Itu juga ada kotak kan? Ada kotak. Iya, iya. Iya pas sama. Alikum ada kotak. As-sama. As-sama. Itu lagi. Aku mungkin cek lagi Pak. Bisa, iya, itu yang bersadar. Iya. Tari ragu di situ kok. Iya. Tapi kan awak tahu asal dia. Ada boleh bedanya Pak. Kalau nanda pakai belum pakai kolom pakai alif lam yang kalau itu nggak ada pakai alif lam Iya. ya kan? Tapi membedakan antara hamzah wasal dan hamzah kotok. Kalau itu kok ada
berdiri sendiri. Ya, ya, tak ada pakai alif lam tuh. Iya, iya. Jadi masuk dari sendiri itu pakai Islam. Ketika dia tidak pakai alif lam, Ya tulisannya Lam, oh, langsung ada hamzah. Nah, Anak Allah tuh. Dari dulu mau pikir Tulisan apa tulisan tulisan wasol jauh kotok kecil. Oh, tulisannya apa? ya Islam. Oh, jadi Iya, yang wasol jauh kotok. Yang tulisannya. ain. Kan dulu kita bah. Iya kan? Kita bah buat kiroah. Waslun. Oh, waslun. Ya. Wasl. Wow. Waslun. Qat'un. Kotok terputus kan kapal putih. Kapal putih lah. Kalau wasal dia bersambung dengan al langsung sini. Dia bisa alif syamsiah dan qamariyah. yang kalau muslimu itu Hamzanya apa? Bu? Ya, hamzanya kotok apa wasal? Wasal. Karena dia langsung nama wasal kan sambung. Apa tadi samsiah kemarin? Syamsiah, ini syamsiah. Ya. Ini qamariyah nih. Kalau syamsiah tuh tidak terbaca alif lamnya. Kalau qamariyah alifnya terbaca. jadi hamzah kotak bisa di Komariah. Ah? Hamzah kotak. Enggak, Kan enggak nyamin dia. enggak. Kalau bahasa kitabahnya nih alifnya tuktab wala tuntok. Tuktab wala tuntok. Berapa? Tuktab tuntok. Itu istilah itu. Tuktab wala tuntok. Tuk. Iya. Kalau ini kan tuktab tuntok. Kan terbaca al kan? Kalau ini tuktab wala tuntok. Kan enggak terbaca al ya. Langsung as sama. Kotak wala tuntak. Ya ini tuktab wala tuntok. Ini tuktab watun tuntok. Nih. Ini tuktabu Oh, tak baca. tertulis wala tuntok. Tidak terucap, tidak terbaca. Kalau ini kebalikannya. Tuktab watun tuntok. Iya, hilang aja huruf ini. Iya. Tuntok. Ini kalau baca kitabah halaman enggak saya? Halaman Ustaz. Ada tuh. Iya. Lupa. Ada pas semua hari. Iya. Jadi istilah-istilah ini ada tuh. Dibaca tapi Terbaca dan tidak terucap. Tertulis dan tidak terucap. Kalau ini tertulis dan terucap. Tuktab watun tuntok. Itu apa tadi terbaca? Terbaca dan tidak terucap. Oh, dan tidak. Kalau ini terucap dan tertulis dan terucap. Tuk lah, Ustaz.